Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Sofiani akan mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dalam kebudayaan Mandailing. Untuk itu, saya akan mengajak teman-teman langsung ke perpustakaan kebudayaan Mandailing agar kita lebih tahu lebih dalam lagi. Ayo, ikut saya. Hai, sekarang kita ada di perpustakaan budaya Mandailing. Sekarang kita masuk untuk wawancara bapaknya. Oke, ayo. Udah tahu bapak siapa namanya? Saya Muhammad Ridwan Sution. Oh, bapak udah lama di sini? Ya, boleh dibilang 11 tahun lah. Semenjak ini didirikan, akulah penjaganya dan tinggal di sini. Oh, nanya-nanya tentang perpustakaan Mandailing ini, Pak. Siapa sih yang mendirikan perpustakaan Mandailing ini? Oh iya, ini sebenarnya didirikan oleh Bapak Dr. Rijali Haris Nasution. Bapak dokter ini sebenarnya dokter, tapi kebetulan ada rencana dia untuk mendirikan perpustakaan di kampungnya sendiri dengan tujuan agar masyarakat, khususnya kampungnya sendiri Tapung Kujai ini bisa atau punya wawasan tinggi lah untuk ke depan. Berarti itu udah tujuan dan ininya ya Pak ya, biar masyarakat tahu. Kebetulan perpustakaan ini kan ada kami bagi dengan dua macam ya. Perpustakaan satu yang kemudian ada PIDM, Pusat Informasi Dokumentasi Mandailing. Sebenarnya kami mau bikin museum kecil, tapi ya barang antik baru sih adanya, belum lengkap Bu ya, karena ini didirikan tahun 2009, siap 2010, diresmikan 2010 bulan Juli. Nah, kemudian dari bulan Juli 2010 itu resmilah perpustakaan ini untuk umum. Berarti lumayan hampir lama juga lah ya Pak ya. Ya, berdiri. boleh dibilang 11 tahun lah ya. Ini Pak mau tanya, Bapak sebagai menjaga perpustakaan ini, apa sih kendala untuk menjalankan atau merawat perpustakaan ini Pak? Oh ya, kebetulan gini, sebenarnya yang kerja di sini kan kami sebenarnya 2 orang. Nah, tapi ya untuk hari raya ini teman saya itu libur gitu kan. Cuman untuk memajukannya gitu ya, untuk biar orang tahu gitu kan, kami sebenarnya ada macam brosur gitu. Nah, lagian tahun pertama itu kami bikin pamflet gitu, kami bikin spanduk gitu kan. Nah, kemudian belakangan ya karena kami rasa udah tahu sebagian masyarakat, memang pengunjungnya juga dulu banyaknya campur dari anak-anak SD, SMP, SMA dan orang dewasa, macam-macam ibu lah ya. Yang paling banyak Yang paling komunitas banyak anak-anak SD lah, SMP ya. Daripada ini ya Mas? Iya. Ini yang apa dari SD bisa jadi. Iya, kebetulan di sebelah kan ada SD apa ya, SD Impres. Jadi orang tuh bisa kapan saja masuk kemari. Dan kebetulan waktu
3 tahun yang lewat kami ada hubungan gimana ya, hubungan baik sama madrasah di Tepung Kujulu, di Tepung Tonga, Tepung Kujaya. Jadi yang Tepung Kujulu sekali sebulan biasanya datang kemari. Tapi sekarang karena madrasah itu anak-anak SD juga, anak SD lah yang kemari itu. Kalau misalnya mahasiswa itu sering nggak ya Pak datang ke sini? Ya, macam-macam ada lah datang kemari ya. Kami ada hubungan dengan apa namanya, universitas apa di Penyambungan. Nggak ingat aku. Universitas yang ada di Penyambungan ya Pak ya? Apa Pak Turkis itu apanya? Turkis Lubis kalau nggak salah. Pak ada nggak pernah ada membuat kegiatan di tempat ini, maksudnya kegiatan supaya memperkenalkan kebudayaan Mandailing ini? Iya, memang ada 3 tahun yang lewat. Kebetulan ada tuh grup dari Tepung Tonga, Tepung Kujaya untuk Gondang Sambilan. Nah, kami memberikan waktu sama orang tuh ya, memberikan suatu kebebasan gitu. Kapan aja orang tuh ada waktu, ada kesempatan, orang tuh bisa main. Mau nanya tentang merasakan Lebaran lah waktu itu. Saya dari kemarin mendengar Gordang 9. Itu kebudayaan Mandailing atau gimana itu ya Pak? Ya jelasnya kebudayaan Mandailing lah. Biasanya Memang ada gordang di apa, tapi bukan gordang namanya, gondang 5, bukan 9 biji di Batak atau Utara. Orang tuh punya gondang, tapi 5 bukan 9 ya. Kita kan punya apa ya, tradisi adat lagi ya enggak. Ini Pak mau nanya lagi, Gordang 9 ini apakah ada filosofi atau artinya gitu Pak dalam budaya Mandailing? Ya memang punya arti kok semua. Macam kalau kita zaman dulu yang biasa pakai kan raja-raja dan harus punya adat. Kalau apa namanya raja-raja memakainya harus punya adat. Adat tuh kalau di sini yang paling perlu apa namanya, selipi, kurangin. Ini beberapa buku yang ada di Perpustakaan Kebudayaan Mandailing. Buku-buku ini ada yang menjelaskan tentang upacara atau acara-acara yang biasa dilakukan oleh Mandailing. Di sini juga ada buku yang menjelaskan tentang bagaimana raja tersebut menjalankan pemerintahan pada saat itu. Ada juga nih buku tentang bagaimana menulis, membaca huruf-huruf Mandailing. Jadi kalau teman-teman ingin mengetahui bagaimana huruf-huruf Mandailing, silahkan datang ke perpustakaan ini. Buku yang ditunjuk Bapak ini merupakan buku tentang menjelaskan upacara atau acara-acara yang sering dilaksanakan, menjelaskan bagaimana tata cara oleh orang Mandailing untuk melaksanakan upacara pernikahan di Mandailing. Pak Ridwan juga mengajak kami untuk melihat alat musik dan benda-benda yang digunakan oleh orang-orang Mandailing pada saat dulu. Anyaman ini merupakan tempat penyimpanan ikan ketika masyarakat mencari ikan di sungai.
Di bagian atas merupakan piring keramik dari Cina yang ada pada abad ke-16. Sedangkan yang di bawahnya merupakan salipi yang merupakan tempat penyimpanan sirih di suku Mandailing. Kita datang tamu-tamu raja-raja, harus di sinilah dikembangkan daun sirih. Tapi 5 macamnya, biar genap. 5 macam biar genap. Lucu ya, padahal 5 itu ganjil. 5 itu sebenarnya ganjil, tapi genap untuk sirih. Jadi ini tataring ada ya. Tungku ini tataring, ini tataring. Sebenarnya ini kalau kita masak pakai kayu, enggak. Terus di lotengnya ini taruh ini biar ikannya itu macam disale, tahu disale? Biar nggak cepat busuk. Iya. Pengawetan sebenarnya ya Pak. Nah, itulah Pengawetan alami. Maknanya pengawetan. Kalau itu tungkunya apa namanya? Iya, inilah namanya tataring. Ketaring tungku. Tataring itu tempat masak zaman dulu. Gordang ini. Macam ini. Ya. 4, 6, 8. Ya. Ini namanya etek. Getek. Etek. Tek. Pak, kan ini ada gordang sambilan. Iya. Kan kalau orang nggak tahu seperti apa gordang sambilan, mungkin ada yang menganggap bahwa ukuran besar gordangnya itu sama. Tapi kan ternyata ini beda-beda Pak. Iyalah. Ini beda. Kalau zaman Kenapa dulu, beda-beda? Kulitnya juga beda itu. Nah, ini lembu betina. Ya. Nah, yang 2 ini harus lembu jantan. Maksudnya suaranya biar bisa. Biar pas lah iramanya. Ya, Tapi biar kalau dalam kehidupan nggak ada sempurna maknanya. Gordang. Gordang. Nggak entah ada maknanya dalam kehidupan gitu, nggak ada Pak. Ya sebenarnya gimana ya? Adat ya Bu. Adat ya. Iya Bu ya. Wawancara budak. Kalau yang ini apa Pak? Gongnya Bu. Oh, gongnya, suaranya. Tapi godang-godang sambilan sekarang yang ada di desa-desa ini nggak sampai pakai gongnya. Pakai itu Bu. Kalau ini dipukul harus pakai gong. Ini gongnya. Harus pakai yang 3 ini Bu ya. Pong namanya ya. Kelempong. Itu kelempong Jawa kan juga ada. Terus harus pakai ini. Nah, ini docer namanya. Yang ini sering dipakai nggak Pak? Gong. Iya harus dipakai. Ini lah. pemukulnya. Semuanya ya? Susah mencari seruling. Iyalah. Ada sekarang 1 dari Tapungkut, si Parisan. Iya. Udah rusak. Aduh. Namanya juga anak-anak latihan gitu ya. Jadi enggak. Kalau yang ini, nampak. bambu yang 4 ini itu bukan garigit. Oh, inilah garigit ya. Tahu Tempat garigit? air zaman dulu mau ambil air ke apa? Ke pancuran. Ya. Untuk minum gitu. Ya garigit namanya ya. Jadi bukan hanya untuk ngambil air nira ya Pak. Ya. Ada air nira ada. Bu. Yang di atas itu. Ya. Oh, beda ya. Namanya taguk. Oh, kalau untuk air nira itu taguk. Ya. Oh, bukan sama-sama garigit ya. Taguk. Ya. Ini juga buat ikan. Iya. Ya. Itu untuk nangkap ikan sah Ini dinding rumah. Dinding Gogat, rumah. gogat. Ya. dari bambu. Adalah rumah yang dindingnya seperti itu. Ya macam kami dapurnya itu. Masih Itu dindingnya. dan tahan itu ya Pak. Yang ini Pak, yang satu ini. Ini apa? Gondang bolu namanya. Tahun ini kan diapakan ya? Ditradisikan setiap daerah ada gondang sambilan. Ini macam-macam makanya ya. Tempatnya ini ada dari pohon. Oh, Apa namanya? Kalau ini dari pohon enam. aren. Memang lebih bagus ya, lebih bagus. Tapi yang udah laku, maksudnya udah nggak ada lagi. Dilobangi itu ya Pak? Dilobangi kan? Iya. Kayak lesung jadinya ya. Kalau di Jawa ini pun dijahit. Jadi satu. Kalau ini kan dia dimasukin dulu baru digantung. Sebenarnya nggak boleh ini kalau raja-raja. Udah tadi plastik. Iya udah apa? Jadi kotak. Ini kulit kambing.
Spill kambing. bedanya ya. Tapi Gondang boru. sekarang dibikin orang apa? Lembu semua. Lembu semua. Apa lembu Cina. Nah ini jantan. Maksudnya biar beda suaranya. Nah, apanya nadanya? Semuanya suaranya sempurna untuk adat. Jadi memang orang yang memukulnya harus 9 orang, Pak. Iyalah, 6 orang? 7. Satu orang berarti megang 2 ya? Bukan, yang satu 3 sama dia nih Bu. Oh. Ini satu, yang ini satu, yang ini satu. 1, 2, 3, 4, 5. Ini satu yang 3 ini. Ya, 2, 3, 4, 5. Narasinya itu susah loh. Kok ini satu orang Pak yang megang 3 ini ya? iya, Hebat dong. iyalah. Buktinya di sini. Oh ini di situ. Oh di sini Pak. Jadi tadi Pak, ini satu. Inti pertama sebenarnya bukan ini nih. Nah, dia pukul ini harus beda irama dengan ini, baru ngikutin dia. Jadi ini tadi satu orang, ini satu orang. Ini satu orang, Uh-uh. ini satu. Kadang dia 1, 3. ambil 2. Nah, biar suaranya lebih enak. Jadi kalau intinya Lumayan dua susah ini, juga dong latihannya. 2 ini yang intinya. Oh cara tengah ya. Kalau yang 3 ini satu orang ini dia ngikutin ini, dengarin dia. Didengarin dulu baru. Iya ya. Kirain saya ini karena dia kan megang 3 kan jadi main musik baru belakang. Makanya Pak yang pandai Gondang 9 itu inilah yang paling capek. Iya benar. Makanya ini biasanya kalau dia capek ada yang Ini gantiin. merupakan ilustrasi biasa Gondang itu. Ada pemain cadangan. yang merupakan salah satu kesenian tradisional suku Batak Mandailing. Gordang artinya adalah gendang atau beduk, sedangkan 9 artinya 9. Gordang sambilan terdiri dari 9 gendang atau beduk yang mempunyai panjang dan diameter yang berbeda, sehingga menghasilkan nada yang berbeda pula. Gordang sambilan bisa dimainkan oleh 6 orang dengan nada gendang yang paling kecil 1,2 sebagai taba-taba, gendang ketiga tepe-tepe, gendang 4 gudong-gudong, gendang 5 kudong-kudong, nabalik, gendang ke-6 pasilion, gendang 7, 8, 9 sebagai jangat. Dahulu gordang 9 hanya dimainkan pada acara-acara yang sakral, sehingga dengan perkembangan kultur sosial masyarakat saat ini, gordang 9 sudah sering diperdengarkan baik dalam acara pernikahan, penyambutan tamu, hari besar. Sebagai salah satu warisan budaya Indonesia, gordang 9 sudah pernah dimainkan di Istana Presiden. Nah, ini pun juga merupakan gordang 5 yang sama seperti di gordang 9, namun hanya berbeda di jumlah beduknya saja. Selanjutnya ada salah satu tokoh di Mandailing, yaitu Pengaduan Lubis yang terkenal dalam menciptakan naskah drama tentang Mandailing. Beliau lahir di Mandailing pada 16 Februari 1937 dan meninggal dunia di Medan pada tanggal 19 Februari 2011. Beliau aktif menulis sejak tahun 1956 dan dimuat di beberapa surat kabar di Medan. Sajak-sajaknya juga dibuat di Harian Kami, Sinar Harapan, dan majalah Sastra Horizon. Menulis beberapa naskah drama, diantaranya Si Sarindan. Naskah Si Sarindan disusun dengan unsur legenda Mandailing dan pernah
Selanjutnya ada Batara Lubis yang merupakan anak Raja Junjungan Lubis. Raja terakhir di Huta Godang yang pernah menjabat sebagai gubernur Provinsi Sumatera Utara. Beliau juga pernah memamerkan lukisannya di Tokyo, India, Kolombia, dan Berlin. Beliau lahir di Huta Godang pada tanggal 2 Februari 1929. Ada juga salah satu tokoh yang berasal dari Mandailing, yaitu Haji Ahmad Nasution yang lahir di Huta Pungkut, Tonga pada tahun 1915 dan meninggal pada 26 September 1990. Beliau merupakan salah satu tokoh yang terkenal yang berasal dari Mandailing. Ada juga koleksi yang telah dikumpulkan berupa batu akik yang banyak ditemukan di Huta Pungkut, dan ada juga patung-patung yang telah diberikan oleh masyarakat untuk ditampilkan di museum ini. Ada juga kris-kris yang ada di Mandailing. Nah, ini merupakan kumpulan-kumpulan yang telah dikoleksi oleh penjaga perpustakaan. Ini miniatur rumah Bagas Godang yang ditempati oleh raja yang memerintah pada saat itu.